Terima kasih telah di channel ini. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung dengan tampilan animasi yang sederhana tentunya ya. Bangun ruang sisi lengkung nanti akan kita bahas khusus mengenai luas dan volume. Luas itu ada sisi alas, sisi selimut, yang seluruhnya disebut sebagai permukaan. Oke. Bangun ruang sisi lengkung, apakah sisinya melengkung? Sudah pasti ya. Nah, salah satunya ini adalah tabung sisinya melengkung ya. Sisi yang disebut sebagai selimut atau sisi tegak itu melengkung. Jadi salah satu sisinya ada yang melengkung, disebutlah sisi lengkung ya. Nah, apakah ini sisi lengkung? Tentu saja tidak ya. Ini sisinya datar, jadi bukan bangun ruang yang sisi lengkung. Bangun ruang tetapi sisinya datar. Oke. Yang ini adalah kerucut. Salah satu sisinya melengkung ya, yang sisi yang disebut sebagai selimut. Apakah ini bagian dari bangun ruang sisi lengkung? Tentu saja ya, ini melengkung semua yang disebut sebagai bola. Apakah ini sisi lengkung juga? Ya, ini adalah sisi lengkung. Bagian sisinya ya melengkung. Ini bentuknya bentuk mirip seperti ember, namun ilustrasinya ini kita menggunakan kerucut. Jadi kerucut yang dipotong, jadi terlihat seperti ember ya, namun luas sisinya, luas tutup maupun luas alas tetap bisa dihitung. Oke. Doraemon sedang ikut belajar. Oke, silahkan duduk anteng ya. Iya. Nah, yang berikut adalah tabung. Kita akan tarik suatu rumusan yang berhubungan dengan kerucut. Kita lihat ini tabungnya, jari-jarinya 70 dan tingginya 1,5 meter atau 150 cm. Oke. Nah, jika tabung itu jari-jarinya sama dengan kerucut dan tingginya pun sama, ini kita buat sebagai ilustrasi dengan jari-jari yang sama dan tinggi yang sama supaya lebih gampang menarik rumusnya. Oke ya. Nah, jika itu sama, nah kita ambil kerucut, kita bentuk 1 atau 3 sekaligus boleh. Kemudian ketiga kerucut itu kita isikan air, dan isi dari ketiga kerucut itu, air tersebut kita tuangkan ke dalam tabung. Oke. Maka tabung itu akan penuh persis dengan isi dari ketiga kerucut tersebut. Sehingga dari sini bisa kita dapat kesimpulan bahwa isi satu tabung itu sama saja dengan 3 kali isi kerucut. Dari sanalah kita ambil untuk penarikan kesimpulannya. Perhatikan papan berikut. Jangan lupa bahwa kalau mau dipraktekin silakan dibuat dari plat seng supaya bisa diisi air ya, atau dari karton boleh. Tapi jangan lupa jari-jari tabung harus sama dengan jari-jari kerucut, tingginya pun mereka masing-masing harus sama. Nah, kalau mau dipraktekin silakan, nanti akan terlihat bahwa 3 kali isi kerucut sama aja dengan isi tabung. Dari sini kita dapat bahwa 3 kali volume kerucut sama aja dengan 1 volume tabung, atau volume kerucut tersebut, 1 kerucut tersebut adalah sepertiga dari
tabung. Oke. Nah, kita tahu di video sebelumnya sudah kita bahas tentang volume prisma ya, yang mempunyai alas berbentuk bulat yang disebut tabung. Volumenya adalah VR kuadrat kali T. Kita kalikan, sekarang kita kalikan sepertiganya untuk mendapatkan volume dari kerucut ya. Jadi volume kerucut adalah sepertiga VR kuadrat kali T ya. Bagi yang senang rumus silakan dihafal rumusnya. Bagi yang ingat praktiknya silakan dibuat bahannya seperti gambar di samping ya. Oke, kita lanjut. Ini merupakan solusi tugas yang baru-baru ini dari TPRI. Penjelasannya kita buat dengan bentuk animasi. Mudah-mudahan ini bisa dengan mudah dimengerti ya. Ini ceritanya, ini kemarin nomor 1. Ada tabung, isinya akan dimuat di dalam beberapa botol, di mana botol-botol ini juga berbentuk tabung-tabung kecil gitu ya. Dengan jari-jarinya 14, tingginya 25, sedangkan tabung jari-jarinya 70 dan tingginya 150 cm atau 1,5 meter. Kemudian akan kita lihat berapa botolkah yang diperlukan untuk dapat menampung isi dari tabung tersebut. Nah, perhatikan papan berikut. Untuk mendapatkan jumlah botol tersebut, kita bagikan saja volume tabung atau isi tabung dengan isi satu botol. Nah, di sana nanti akan kita dapatkan berapa banyak botol yang diperlukan. Oke, volume tabung adalah VR kuadrat kali T, dan volume botol-botol tersebut yang berbentuk tabung juga adalah VR kuadrat kali T, sama ya, cuman dibedain yang tabung R-nya R besar dan volume botol R-nya R kecil ya. Kemudian volume tabung adalah VR kuadrat kali T, R-nya adalah 70 dan tingginya adalah 150 dalam satuan cm ya. Ini kita hitung dalam satuan cm. Oke. Sedangkan volume botol adalah VR kuadrat kali T, R-nya R dari botol itu adalah 14, sehingga 14 kali 14 kali tingginya 25. Nah, perhatikan warna merah itu 70 dan 14 sama-sama dibagi 7 supaya bilangannya lebih sederhana ya. Sama-sama dibagi 7 sehingga menjadi 10 dan 2. Warna kuning juga sama, 10 dan 2. Dan yang warna biru, bilangan warna biru 150 langsung kita bagikan dengan 25 menjadi 6. Jadi 10 kali 10 menjadi 100. 100 dibagi 4 25, baru kita kalikan dengan 6 ya. Total jumlahnya adalah 150 botol. Jadi tabung-tabung kecil yang dipergunakan ada 150 untuk bisa menampung isi dari tabung tersebut. Jadi harus ada 150 biji botol berbentuk tabung ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ini. Kemudian yang berikut, ini bagian yang kedua, ada berbentuk tabung juga, cuman ini adalah tempat sampah yang akan dibuat dari bahan plat, ya, plat seng dengan jari-jari 28 ya, jari-jari 28 karena ini diameternya 56, sedangkan tingginya adalah 70. Oke, berapa meterkah, berapa meter atau berapa sentimeterkah yang diperlukan ukuran plat seng untuk membuat tempat sampah yang berbentuk tabung ini ya. Kita lihat papan peragaan berikut. Ini kemarin dari soal nomor 2. Jangan lupa bahwa tempat sampah ini
tanpa tutup, nggak ada tutupnya ya. Jadi yang kita hitung adalah luas alasnya aja ditambahkan dengan luas selimutnya. Selimut itu yang melilitin bagian samping ya. Nah, luas alas kita tahu adalah berbentuk bulat lingkaran, jadi VR kuadrat. Sedangkan luas selimutnya adalah 2 VR kali T. Oke ya. Luas tabung atau luas prisma ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Terus kita gunakan 22/7 karena diameternya 56 sehingga jari-jarinya 28 ya, 28 kali 28 PR kuadrat ditambah dengan 2 kali 22/7 kali 28 kali tingginya 70 tinggi tabung ya. Kemudian 28 kita bagi dengan 7 menjadi 4, kalikan dulu dengan 22 jadi sehingga menjadi 88, dikalikan dengan satu lagi 28, ditambahkan dari selimut yang berwarna kuning. 28 dibagi 7 adalah 4 kali 22 ya, kali pembilang 22 jadi 88, kalikan 70 dan kalikan dengan 2. Kemudian 88 diperhatikan ada 2 bilangan yang sama, kita satukan di luar kurung supaya gampang dihitung. Jadi tidak bolak-balik menghitungnya ya, tidak 2 kali menghitung tapi cukup 1 kali. Sehingga yang di dalam kurung itu warna merah tinggal 28 dan 2 kali 70. 2 kali 70 adalah 140 tambah 28 adalah 168. Kita kalikan dengan 8 sehingga total hasilnya adalah 14.784 satuan cm persegi ya. Jadi luasnya bahan yang dibutuhkan adalah 14.784 cm persegi atau sekitar 14 kalau di satuan meter ini kita bagi 100 ya, jadi sekitar 147-an. Kemudian ini soal yang kedua dan soal yang ketiga. Ini ada pembuatan kuenya bentuknya mirip seperti kerucut. Nah, kalau kuenya berbentuk seperti ini dengan ukuran tinggi 10 dan jari-jarinya 7, kalau si ibu yang membuat kue ini ingin membuat 300 biji, berapakah volume adonan, berapakah jumlah adonan yang diperlukan untuk membuat kue tersebut? Nah, ini kemarin menjadi soal nomor 3. Kemudian kalau yang diperlukan 300 adonan, maka 300 kita kalikan dengan volume kerucut. Sedangkan volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat kali tinggi, atau 1/3 kali 300. Ini kita kalikan langsung ya supaya menjadi 100. Kemudian 22/7 kali 7 jari-jarinya 7 dan kali 10 karena tingginya 10, sehingga ini kita dapatkan bilangannya 100. Kita kalikan dengan hasil dari 22 kali 7 kali 10. 7-nya habis 1 dalam pembagian ya. Ini jadinya 1540, kita kalikan dengan 100 menjadi 154.000 cm satuan volume atau cm kubik. Itulah bilangan yang didapat ya.
Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan mudah. Kalaupun tidak bisa dimengerti dengan cepat, video ini bisa di-download lalu diperlambat ya. Oke. Yang terakhir ini soal ada kapsul obat. Tentunya ini kalau kapsul ya biasanya itu bagian ujung-ujungnya itu bulat ya. Yang ditanya adalah berapakah luas dari kulit kapsul. Nah, ini menjadi soal terakhir nomor 4 kemarin. Kemudian akan kita lihat cara menghitungnya adalah ini harus kita pisah antara selimut tabung dengan luas masing-masing tutup kapsul. Nah, jelasnya dilihat peragaan berikut. Jadi tutup masing-masing kapsul kita pisahkan sehingga dua tutup itu menjadi satu bola. Nah, inilah yang kita hitung. Jadi yang kita hitung adalah luas selimut dan kita tambahkan dengan luas satu bola. Itu. Kemudian kita lanjut bahwa luas selimut tabung, ingat, tanpa tutup dan tanpa alas, karena tutupnya adalah merupakan bola tadi ya. Nah, sudah kita pisahkan. Kemudian luas selimut tabung adalah 2 VR kali T dan luas satu bola adalah 4 PR kuadrat. Kemudian 4-nya kita jadikan 2 kali 2 supaya ini bisa disederhanakan bilangannya. Perhatikan bilangan yang warna kuning ya, 2 VR kita satukan di luar kurung supaya tidak bolak-balik menghitungnya, sehingga di dalam kurung tinggal T ditambah 2R. Kemudian pi-nya kita gunakan 22/7 karena memang jari-jarinya kelipatan dari 7 ya. 3,5 adalah kelipatan dari 7 ya. Kemudian 3,5 kita bagikan dengan 7 sehingga didapat 0,5. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya 22 dan dikali 2. Yang di dalam kurung 12 ditambah 2 kali 7. 7 adalah hasil dari 2 kali 3,5. Oke. Kemudian yang di dalam kurung adalah 19 dijumlahin, sedangkan yang di luar kurung warna hijau adalah 44 kali 0,5. 44 kali 0,5 atau setengahnya dari 44 yaitu 22. Baru kita kalikan dengan 19 sehingga hasil akhir adalah 418 satuan luas ya. Dalam hal ini ukurannya milimeter persegi. Jadi luas kulit seluruh kapsul adalah 418 mm persegi. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dapat dimengerti. Sekali lagi, kalau tidak bisa cepat, video ini bisa di-download dan diperlambat untuk bisa mengaksesnya lebih detail ya. Oke. Jangan lupa subscribe tentunya ini supaya channel ini bisa berlanjut terus dalam animasi matematika yang akan kita sederhanakan, yang akan kita sajikan dengan bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Gitu ya. Terima kasih yang sudah like. Dan kali ini cukup dulu tayangan ini. Mudah-mudahan bisa diterima. Dari Bapak ucapkan sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.